Kita akan membahas mengenai karunia hikmat. Firman Tuhan yang menjadi dasar pembahasan ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Rasul Paulus mengucapkan bahwa Roh Allah memberikan kepada orang Kristen karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan karunia hikmat itu? Karunia hikmat adalah kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia, baik yang ada di dalam hidup seseorang secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Contoh Alkitab yang sangat terkenal yaitu Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang memiliki karunia hikmat. Suatu saat dia dihadapkan dengan dua orang pelacur yang datang kepadanya meminta keadilan. Mereka memperebutkan seorang bayi kepunyaan mereka. Nah, Raja Salomo harus menentukan ibu yang sebenarnya dari bayi ini. Siapa yang benar? Ya, persoalan yang sebenarnya ini adalah sangat sulit ya untuk dibuktikan dengan segera tanpa hikmat dari Allah. Cara menyelesaikan kasus ini pun sungguh di luar akal dan kebiasaan manusia, tetapi dapat memberikan solusi yang tepat, yang cepat dan adil. Karena Salomo memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga dia dapat menentukan siapa ibu yang sebenarnya dari bayi yang diperebutkan ini. Nah, hal ini dengan jelas dapat membedakan bagaimana cara kerja hikmat Allah yang memuaskan dengan sempurna dan cara kerja hikmat manusia yang hasilnya tidak bisa memuaskan. Hikmat Salomo diakui di seluruh dunia, dan salah satunya diakui oleh Raja Negeri Syeba yang telah melihatnya dan memuji hikmat Salomo ini. Dibandingkan dengan hikmat-hikmat yang dimiliki oleh orang lainnya, tentu saja hikmat Salomo ini adalah hikmat yang asalnya dari Tuhan. Dari mana dia memiliki hikmat ini? Hikmat ini dari Tuhan. Salomo meminta kepada Tuhan ketika dia diberikan kesempatan oleh Tuhan meminta apa yang dia minta. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta kemuliaan, tetapi dia meminta hati yang dapat menimbang segala perkara. Yaitu dengan kata lain dia meminta hikmat dari Tuhan sebagai seorang raja supaya dia dapat memutuskan, memberikan keadilan kepada rakyatnya. Dan Allah mendengarkan permintaan Salomo. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan, bukan hanya kepintaran. Sebab kepintaran itu adalah hasil belajar. Hikmat itu adalah dari Tuhan, Allah yang memberikannya. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, berkata-kata dengan pengetahuan itu adalah satu hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan budaya di Korintus. Mereka menekankan kemampuan bicara, ya. Mereka seringkali bertutur kata, fasih berbicara, dan mereka seringkali berbicara dengan pengetahuan dan hikmat. Orang-orang Korintus itu seringkali melakukan lomba-lomba berpidato. Nah, orang-orang Kristen setempat pun juga mengikuti tuntunan budaya mereka, yaitu menghargai perkataan berpengetahuan dan berhikmat, khususnya wacana yang tinggi dari para sofis dan penggalian yang penuh pemikiran daripada para filsuf. Ya, dan oleh sebab itu berkata-kata dengan pengetahuan itu dapat diterjemahkan bahwa perkataan ini berisi pengetahuan, berisi hikmat. Bagi orang-orang Korintus, ya orang Kristen di sana, mereka bertutur kata dengan pengetahuan bisa berarti satu jenis pidato yang tanpa persiapan, yang disampaikan para pembicara publik dalam berbagai-bagai tema, terutama untuk tujuan pamer.
Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa berkata-kata dengan pengetahuan ini adalah kemampuan untuk berbicara tentang pengetahuan di muka umum. Tidak diragukan lagi berarti menyampaikan pengetahuan tentang Allah dan salib Kristus yang menjadi berita keselamatan dari Allah. Karunia hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan bukan untuk kesombongan, bukan untuk membanggakan diri sendiri untuk dipamerkan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti banyak orang Kristen di Korintus mengaku memiliki pengetahuan khusus dari Allah tentang ajaran yang mereka anggap membuat mereka lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang Kristen lain yang tidak memilikinya, dan mereka berkata-kata dengan sombongnya. Nah, Rasul Paulus menegur penyalahgunaan karunia ini. Sebab tujuan utama karunia hikmat bagi orang Kristen pada saat ini yaitu untuk memberitakan Injil. Dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan tujuannya adalah untuk mengajarkan kebenaran yang dari Allah. Sebab itu juga seringkali karunia berkata-kata dengan pengetahuan juga disebut dengan karunia mengajar. Seperti yang dialami oleh banyak hamba Tuhan. Ketika mereka mengajar, ketika mereka sharing firman Tuhan, kadang-kadang ketika pertanyaan-pertanyaan, sesi tanya jawab, ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang diberikan kepada pembicara. Nah, hikmat Allah bersama dengan hamba-hamba Tuhan ini, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini. Karena apa? Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pengetahuan itu. Jadi karunia hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini bukan untuk memamerkan kesombongan kita, kepintaran kita, tetapi untuk apa? Untuk menjelaskan tentang kebenaran, khususnya kebenaran Injil, ya, dan kebenaran ajaran Tuhan, kebenaran Alkitab. Sebab itu kita bisa menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.